Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Hari ini saya sedang berada di kandang bebek lagi, dan saya akan jawab pertanyaan rekan-rekan mengenai berapa bebek atau ayam yang sesuai yang harus disimpan di atas kandang supaya maggotnya tumbuh gede. Nah itu ya, saya akan coba jawab. Mudah-mudahan bisa lebih jelas nantinya. Pertanyaan itu datang ke saya. Saya jongkok dulu. Ini saya hari ini pakai jaket karena agak nggak enak badan terus terang. Karena kemarin masuk angin ya, keasikan, oprak-oprek disuruh makan. Entar tiba-tiba masuk angin. Mudah-mudahan tidak kena corona nih, paralun. Kalau bahasa Sundanya paralun tuh amit-amit kali ya. Oke, rekan-rekan, saya akan coba jawab. Ini pertanyaan ini banyak sekali ya. Ada yang ke WA. Dulu sih kalau ke WA saya jawab langsung, kadang-kadang by phone ya. Tapi banyak sekali memang pertanyaan. Jadi teman-teman yang belum lihat video ini silakan lihat dulu. Ini video dibuat 6 seri ya, karena saya ingin sharing secara detail ya. Dari sejak awal, video seri pertama, video seri kedua, ketiga, keempat, kelima itu soal panen kalau nggak salah, atau keenam ya. Ada 6 ya. Teman-teman kalau yang lihat video-video ini, ke 6 seri ini secara detail ya, sebetulnya pertanyaan ini nggak ada sebetulnya ya, tapi mungkin ada yang kelewat ya, dan yang kelewat soal ini juga informasinya banyak teman-teman, karena pertanyaannya banyak sekali ya. Ada yang di kolom komentar, ada yang lewat handphone, ada yang lewat telepon, WA ya. Berapa sih bebek atau ayam yang harus sesuai disimpan di kandang panggung supaya kotorannya nanti yang jatuh itu cukup. Nah ini rekan-rekan perlu saya jelaskan dulu bahwa intinya ya, kegiatan budidaya maggot di kolong kandang ini adalah kegiatan sampingan. Itu yang pertama. Artinya tidak berdasarkan target yang dibuat. Misal, saya pengen budidaya maggot di kolong kandang dengan target 100 kilo per hari. Tidak. Tapi memanfaatkan limbah yang setiap hari ada. Artinya maggotnya nanti itu sedapatnya. Jadi jumlah kotoran yang timbul setiap hari itu dimanfaatkan semuanya. Nanti berapa jadi maggotnya, itulah hasilnya. Nah itu seperti itu ya. Bukan berdasarkan target produksi maggot, hati-hati ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Sekarang kalau kita naruh biopon di bawah kolong kandang, entah itu nanti teman-teman ada yang di kolong kandang ayam, puyuh mungkin gitu ya, karena maggot juga makan kotoran puyuh juga sangat mau gitu ya. Atau bebek, berapa jumlahnya? Itu jangan berpatokan ke sana. Jadi berapa jumlah ayam, bebek dan segala macamnya yang nanti mengisi kandang panggung itu, aturlah jumlah sesuai dengan kapasitas ideal kandang tersebut. Misal kalau kita ngasih DOD di atasnya, misalkan 1 meter persegi itu bisa 40 DOD, ya itulah yang diisi gitu ya. Nanti tumbuh mereka jadi bebek usia seminggu atau ayam usia seminggu, tentu kan harus dikeluarin karena terlalu padat. Itulah patokannya. Nanti berapa kotoran yang jatuh ke biopon itu, itulah sedapatnya tadi. Jadi yang harus diatur itu berapa populasi maggot yang ideal yang ditebar di kolong kandang supaya nanti tumbuhnya besar gitu ya. Jangan sampai kekurangan kotoran. Populasi maggotnya yang diatur. Jangan mengatur berapa jumlah ternak di atas kandang tersebut gitu ya. Karena kalau dibalikin lagi, 1 ekor ayam, 1 ekor bebek itu emang kotorannya per hari berapa gram, berapa kilogram gitu ya dari kandang itu. Tentu ini juga susah jawabnya ya, karena mereka juga tumbuh makin besar, kotorannya makin tumbuh juga gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sesuaikan. Nah, kalau rekan-rekan punya 2 tipe kandang di farm rekan-rekan, ada tipe panggung dan tipe lantai, nanti
kotoran yang dari lantai itulah yang jadi penambah kotoran atau makanan di biopon di kolong kandang tersebut. Kalau makanannya kurang. Jadi ini adalah kotoran bebek yang setiap hari dibuang untuk membuat ini bersih ya. Dan kalau nggak dibuang biasanya terbuang oleh air yang jatuh. Ini kan sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan kita akan manfaatkan untuk maggot. Bahkan yang di belakang ini juga ini tumpukan kotoran yang nanti kalau kita bibis itu sangat bagus. Nanti hasilnya kalau dibibis itu akan jadi seperti ini. Ini kalau kena maggot, waduh, diserbu ya. Nah, ini kotoran-kotoran yang dimanfaatkan dari duck waste. Di video saya seri kedua saya mulai nebar bibit kan. Nah, itu bibit tidak dihitung. Jadi tebar aja udah gitu ya. Otomatis kan nanti pasti ada resiko populasi itu tidak sesuai dengan makanan atau kotoran yang jatuh dari atas itu pasti, karena nebarnya juga tidak dihitung berapa populasinya. Populasi yang ideal antara maggot dengan makanan tentu itu ada ya rata-ratanya. Cuman kan ini tadi susah ngitungnya. Berapa kotoran yang masuk jatuh itu berapa per meter persegi itu dari usia bebek DOD, DOC atau segala macamnya ya. Jadi tebar aja. Nanti kelihatan kok. Kalau pertumbuhan maggotnya ini lambat, loh kok udah 10 hari masih kecil-kecil, itu bisa jadi kotorannya memang terlalu sedikit dibanding dengan populasi si maggot di bawah kandang tersebut. Nah, itu rekan-rekan bisa menambah kotoran bebek atau ternak dari kandang yang lain. Karena di video itu kan ada kandang panggung, ada kandang lantai. Nah, ini sudah numpuk kotoran-kotoran yang mau saya manfaatkan sebagai tambahan makanan maggot yang ada di kolong kandang yang sudah dibuat biopon sama Kang Wawan. Nah, ini kalau kita lihat di sini tebal sekali ya, dan di sini kita lihat ini strukturnya semen, jadi sangat bersih sekali. Kalau di sini udah, nah kalau di sini udah campur ada gabahnya ya. Di sini tuh udah campur gabah. Nah, gabah ini harus hati-hati karena kadang-kadang gabah ini suka bawa kutu. Jadi ada pertanyaan, kalau yang dipakai kotoran ayam gimana? Kalau kotoran ayam petelur itu kualitasnya lebih baik ya. Tapi kotoran ayam pedaging, biasanya kan kalau ayam pedaging itu di tanah ya, tidak dalam sistem kandang battery. Jadi kalau di tanah itu untuk menjaga kekeringan biasanya ditambah dengan gabah. Nah, kotoran ayam pedaging itu kalau kita kolek itu sudah bercampur dengan gabah. Nah, gabahnya itulah yang suka bawa kutu, dan biasanya kuantitasnya itu kita nggak bisa kalau kita di karung itu ya kotoran ayam pedaging. Seringkali saya lihat itu gabahnya justru jauh lebih banyak dari kotorannya sendiri, apalagi kalau sudah kering ya. Kotoran ayam yang kering itu kan nggak jauh beda dengan pasir, sudah sangat lembut dan sangat kering ya, dan itu kurang baik untuk maggot. Gabahnya itu sering bawa kutu. Kalau kotoran ayam kalau kotoran ayam petelur itu jauh lebih baik gitu. Cuman masalahnya kotoran ayam petelur biasanya sudah nggak gratis. Karung itu kalau di Cianjur itu 9.000. Nah, ini kalau di sini kandangnya di bawahnya ini sudah pakai semen, jadi bukan tanah lagi ya. Jadi ini plusnya, kelebihannya nanti kalau kita ngeruk kotorannya akan sangat mudah. Jadi kalau kita scope, kalau lantainya tembok dengan tanah kan beda. Rekan-rekan, nanti kalau yang dikeruk itu kotoran yang sudah kering seperti yang ada di lantai sebelah kiri saya ini, usahakan nanti dibibis dan seperti ini. Jadi, nah, maggot itu akan jauh lebih mudah makan material yang moisture ya, yang lembab ya. Nah, ini kan udah basah karena dia ada di
saya keruk di daerah basah ini. Satu wadah ini ya. Kebetulan lantainya kandang bebek di sini adalah pakai semen ya. Jadi pas dikeruk itu bersih ya. Cuman kotorannya sudah kering kan, tinggal dibibis, udah. Jadi penambah kotoran di biopon tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat ya hasilnya itu cukup besar lah gitu ya, cukup artinya. Tapi itu kalau tidak ditambah dari kotoran dari kandang lantai itu, nanti resikonya pertumbuhan magotnya pasti kecil karena populasinya terlalu banyak dan kotoran yang jatuh dari kandang panggung itu lebih sedikit ya, itu resiko yang terjadi. Nah itu yang dilakukan. Jadi clear ya. Jangan menghitung berapa jumlah ternak yang harus disimpan di atas kandang supaya kotorannya sesuai. Jangan, tapi dibalik hitungannya. Berapa populasi yang ideal supaya tumbuhnya populasi maggot yang ideal di bawah kandang supaya tumbuhnya nanti baik ya. Kalau kurang, pertumbuhannya lambat, makanan kurang, ambil kotoran dari kandang yang lain. Atau populasinya dikurangi. Jadi ketika nebar itu, kemarin kita nebar sekian nih, misalkan ya, ternyata pertumbuhannya kecil, berarti terlalu banyak dibanding dengan kotoran yang jatuh. Besok ketika kita nebar lagi, dikurangin gitu ya, dikurangin, diperhatikan lagi. Jadi itu gaya-gaya harian yang teman-teman pasti juga tidak mau, kalau namanya juga ini pekerjaan sampingan, tidak menyita banyak waktu, banyak pikiran. Itu adalah manajemen sederhana harian, daily, yang sangat logis untuk dikerjakan gitu ya. Itu aja cara ngaturnya. Dikurangin, ditebar, dilihat pertumbuhannya, kalau oke, udah. Oke, kemudian kenapa bisa zero cost gitu ya? Kenapa bisa tanpa biaya? Bisa dibilang ini hampir zero cost, 99,99999% tidak ada biaya. Ya, karena tidak ada, saya dengan semangat mengatakan bahwa budidaya maggot di bawah kandang ini ternyata tidak ada biaya. Karena apa? Kita kan fokus ke peternakan bebeknya, gitu ya. Mereka jatuh kotorannya langsung ke biopon, gitu ya. Tidak ada ekstra tenaga kerja untuk mengurus maggot-maggot ini, gitu ya. Kalau nanti ada pekerjaan jam kerja ngeruk kotoran dari kandang lantai, mindahin ke kandang panggung ini untuk nambah makanannya, setiap hari juga pekerja ini seperti itu. Cuman dulu itu mereka ngeruk untuk dibersihkan dan dibuang kotoran ini. Nah sekarang kebalik, dikeruk, dibibis, dilempar, sesederhana itu. Jadi tidak ada ekstra untuk pekerjaan, tidak ada sama sekali. Makanya kalau disebut zero cost terlalu berani ya. Makanya 99,9999999 itu tanpa biaya. Dan ini tanpa target ya.
sekali lagi ya, orientasinya untuk memanfaatkan sejumlah kotoran yang ada di kandang tersebut. Tidak ada target berapa harus produksi maggot. Jadi sedapatnya aja. Nah, kecuali kalau rekan-rekan produksi maggotnya scale up. Jadi kalau udah ketemu maggot dan produksi dan berhasil, biasanya pengen lebih kan gitu ya. Oh, sekarang pengen ditarget. Nah, ketika dibuat target, dikalkulasi, bisa jadi sekarang kotoran ternak yang ada di kandang kita itu jadi kurang gitu ya, karena sekarang maggotnya sudah ditarget. Nah, pada saat itu besar kemungkinan kita harus mengambil ekstra makanan untuk maggot ini dari luar. Rekan-rekan bisa survei ke limbah pasar misalkan, macam-macam lah limbah dari luar untuk menambah kuantitas makanan si maggot, karena sekarang maggotnya sudah ditarget. Nah itu ya rekan-rekan. Jadi orientasinya dilihat dulu. Saya senang sekali karena dari beberapa video ini banyak teman-teman, mungkin puluhan ya, banyak sekali lah yang ngirim videonya bagaimana sudah buat biopon di bawah kandang dan segala macamnya, untuk action ya. Mudah-mudahan lewat sharing-sharing seperti ini, lewat 1-2 video dan segala macam, teman-teman juga sharing ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ada banyak jadinya ratusan ton, mungkin ribuan ton limbah kotoran yang terselamatkan dalam tanda kutip dan menjadi sesuatu yang bernilai ya. Memang kotoran ayam itu, kotoran-kotoran itu kan sudah dimanfaatkan menjadi pupuk ya, sudah. Tapi kenyataan di lapangan itu tidak 100% itu termanfaatkan ya. Masih banyak ribuan ton di seluruh Indonesia ini yang masih terbuang sia-sia. Mudah-mudahan lewat sharing-sharing video ini ada ratusan ton, ribuan ton kotoran hewan yang berubah menjadi protein. Teman-teman juga bisa sharing video ini, video-video yang mengenai ini ke rekan-rekan lain ya, saling berbagi. Kalau saya kan buat video, teman saya ngedit segala macam sampai upload. Teman-teman cukup dengan sharing video ini aja, sangat mudah sekali. Ada mungkin 10 ratusan yang tergerak akhirnya ya dengan teman-teman sharing ya. Makanya teman-teman jangan ragu-ragu untuk sharing, berbagi energi setiap hari, itu sangat baik. Ilmu yang bermanfaat katanya ya. Mudah-mudahan dengan cara apapun kita berbagi. Terima kasih rekan-rekan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada soal kos produksi ya, itu nanti akan saya bahas satu-satu tapinya ya. Ada satu pertanyaan yang selalu teringat di saya, cuman saya tuh malas bikinnya karena terus terang ya, karena jawabannya panjang sekali dan yang menyimak itu butuh fokus ya. Kenapa BSF di kandang itu mati padahal maggotnya, padahal telurnya belum ada? Itu pertanyaan simple, banyak WA yang masuk, di kolom komentar juga ada, tapi saya tidak bisa jawab di situ karena apa? Panjang, nggak bisa dijawab dengan WA ya. Kalau WA biasanya saya langsung telepon. Dan telepon itu panjang, saya minta, kalau yang di tempat pelatihan juga itu pertanyaan yang saya tunggu sebetulnya. Jadi kalau ngumpul di depan kandang itu untuk menjawab pertanyaan itu, saya sering udah ngopi dulu gitu ya, sambil ngopi gitu ya, biar fresh, karena jawabannya panjang dan butuh fokus gitu. Itu pertanyaan yang harus diketahui. Buat sebagian orang mungkin sekedar tahu aja, tapi buat sebagian orang mungkin ada yang memang membutuhkan informasi detail ya untuk lanjut ke observasi mungkin ya. Nah itu akan saya jawab juga nanti insya Allah satu-satu. Ini juga lagi ke anak badan sebenarnya ya, cuman sebisa-bisanya lah, karena kalau diem juga malah tepuguh lah kata orang Sunda mah. Kalau banyak diem, biasa aktivitas, diem gara-gara corona enggak not daily, bukan kebiasaan saya ya. Kalau udah nggak enak badan gini berarti harus kegiatan yang fisik, keluar keringet enak. Oke rekan-rekan, terima kasih. Jangan lupa subscribe buat yang belum, karena video-video akan terus berlanjut. Jangan lupa tekan lonceng, itu akan membuat rekan-rekan ada update nanti. Jangan lupa share ya, saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.